Damai sejahtera Allah yang melampaui dari segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah pertangyangan, epistel Minggu tanggal 6 April 2025 yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-126 ayat 1 sampai ayat 6. Saya bacakan untuk kita. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan menuju dengan tangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita saat ini dengan menekankan topik dosamu telah diampuni. Dosa adalah sebuah pelanggaran atas hukum dan kehendak Tuhan, dan konsekuensi daripada dosa adalah penghukuman. Penghukuman dipandang sebagai bentuk pengajaran yang dilakukan oleh Allah untuk memulihkan kembali agar hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam kitab Yehezkel pasal yang ke-33 ayat 11, Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi pertobatannya supaya memperoleh hidup. Itulah kasih Tuhan terhadap orang yang melakukan pelanggaran, jatuh ke dalam dosa, dan hanya Tuhanlah yang dapat mengampuni dosa kita, dan itu dilakukan oleh karena anugerah yang sangat besar, bukan karena kebaikan atau sesuatu yang dapat diandalkan oleh manusia sehingga Tuhan mengampuni dosanya, tetapi oleh kasih-Nya, anugerah-Nya yang diberikan untuk mengampuni dosa kita semuanya. Dalam nats khotbah kita saat ini, bangsa Israel yang terbuang ke tanah Babel akibat dosa yang dilakukan. Namun pembuangan sebagai bentuk penghukuman dari Allah bukanlah sebagai kata akhir. Tuhan mengampuni umat-Nya, dan setelah tiba waktunya mereka dibawa pulang ke tempat asalnya, ke Yerusalem. Peristiwa pembebasan bangsa Israel yang diizinkan kembali membangun hidup baru adalah sebuah peristiwa amat besar, di mana Allah menunjukkan anugerah-Nya dan bagi bangsa Israel seperti mimpi, namun kenyataan. Allah sanggup memulihkan kehidupan umat-Nya melebihi apa yang dapat dipahami umat-Nya, bangsa Israel. Mereka yang memberontak
dan dibuang ke Babel, dibawa kembali ke Yerusalem sesuai dengan janjinya. Bagi bangsa Israel yang pulang dari pembuangan, melihat hal ini sebagai suatu peristiwa yang mustahil, tetapi hal tersebut merupakan sebuah kenyataan dalam hidup mereka. Memang demikianlah hidup kita yang menerima anugerah Tuhan. Sepertinya bermimpi, artinya hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita sehingga mimpi menjadi kenyataan. Umat Israel menyambut perbuatan Allah yang nyata dalam kehidupan mereka dengan sorak-sorai dan tawa ria, serta pengakuan tulus bahwa Tuhanlah yang melakukan perkara besar tersebut. Mulut yang penuh dengan tawa dan sukacita merupakan ekspresi keajaiban karya Allah di tengah-tengah mereka. Dan selanjutnya, bahwa karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah terhadap umatnya bukan hanya bangsa Israel yang mengakuinya, tetapi orang lain, bangsa lain pun ikut mengakui bahwa Tuhan memang telah melakukan perkara besar terhadap umatnya. Demikianlah Allah bertindak terhadap umatnya di dunia ini, menunjukkan kuasanya melebihi kuasa yang ada di dunia ini, mengubah penderitaan menjadi sukacita, mengubah kehinaan menjadi terhormat, memulihkan luka menjadi kesembuhan, sorak-sorai sukacita menjadi pujian terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, namun karya pemulihan Allah bagi umatnya masih berlanjut. Israel yang dipulihkan dari pembuangan harus berjuang kembali membangun negeri mereka yang telah hancur, yang telah ditinggalkan berpuluh-puluh tahun. Tembok Yerusalem perlu diperbaiki, bait Allah perlu dibangun kembali. Dan tantangan berikutnya datang pula dari musuh yang iri akan kemanjuran mereka dan berupaya dengan segala cara untuk menghalangi kebajuan mereka. Inilah suatu perjuangan yang harus dihadapi dan dilakukan oleh bangsa Israel yang kembali ke negerinya. Oleh karena itu, untuk menghadapi perjuangan, Tuhan membangkitkan, membangunkan semangat mereka untuk terus bersemangat dan berjuang dan bersandar penuh pada kasih Tuhan. Perjuangan mereka untuk membangun Yerusalem kembali diibaratkan seperti petani yang menabur dengan mencucurkan air mata dan menangis sambil menabur benih. Memang dalam dunia pertanian, agar tanah dapat menumbuhkan panen, perlu diolah lebih dahulu, lalu perlu ditaburi benih, disiram, dan selanjutnya diberi pupuk. Semuanya kerja keras yang melelahkan,
bahkan tidak jarang disertai ratapan tangis, terutama kalau alam tidak mendukung, hama justru menyerang. Tetapi semuanya perjuangan, belajar dari sejarah kasih setia Tuhan bahwa upaya tidak akan sia-sia karena anugerah Tuhan terus-menerus diberikan kepada orang yang bersandar kepadanya. Jerih payah akan menuai dengan sorak-sorai, keringat, tangis orang yang berusaha dalam kehendak Allah berakhir dengan tarian dan sorak-sorai. Tuhan Maha Pengasih yang mengasihi umatnya dan mengampuni akan pelanggaran dosa yang dilakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats khotbah ini kita diingatkan bahwa hidup orang percaya ialah hidup oleh anugerah demi anugerah. Anugerah terbesar yang kita peroleh ialah pengampunan dosa, sehingga hidup kita dipulihkan menjadi hidup yang baru dan selanjutnya menerima kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita mengandalkan anugerah Allah yang menopang hidup kita agar sukacita nyata dalam kehidupan kita. Marilah kita dalam hidup ini untuk bermimpi, memimpikan sesuatu yang menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Lihatlah, para orang yang sukses selalu mengajak untuk orang lain bermimpi agar menjadi sukses seperti diri sendiri. Lihatlah para petinggi yang telah berhasil, yang selalu memotivasi generasi baru untuk bermimpi supaya mereka menjadi orang yang berhasil. Demikianlah dalam kehidupan kita, bahwa hidup penuh dengan perjuangan, seperti bangsa Israel yang penuh dengan perjuangan menyemangati mereka untuk membangun hidup baru. Demikianlah Tuhan menyemangati kita untuk meraih mimpi dalam kehidupan kita. Ingatlah ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, jerih lelahmu, perjuanganmu tidak akan sia-sia. Bersama Tuhan, mimpimu menjadi kenyataan. Marilah kita sadar bahwa Allah senantiasa hadir di tengah-tengah hidup umatnya yang menjadi kekuatan dan pengharapan dalam menghadapi penderitaan yang kita alami. Dan ingatlah, penderitaan bukanlah kata akhir dalam hidup orang percaya, tetapi sebagai proses pengenalan akan diri kita terhadap Tuhan, sehingga kita bisa lebih dekat dengannya dan mengandalkan pertolongannya dalam hidup kita. Lihatlah pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita masing-masing, yang menolong hidup kita atas setiap peristiwa, dan kita dimenangkan sehingga kemenangan yang kita peroleh atas setiap peristiwa adalah merupakan anugerah Allah semata. Tuhan menolong kita atas persoalan yang kita hadapi, dan kita mampu menghadapinya, dan selalu Tuhan menangkan akan persoalan itu bagaikan mimpi, namun kenyataan dalam hidup kita masing-masing. Pertolongan Tuhan adalah kenyataan anugerahnya
yang menolong kita. Untuk itu, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Sekali lagi, kita akan melihat perbuatan tangannya yang ajaib yang dikerjakan melalui setiap peristiwa yang kita alami. Dan mulut kita akan penuh tawa dan sorak-sorai karena Allah kita yang dahsyat ada di tengah-tengah kita. Ingat, ratapan tangis dan air mata bukanlah kondisi yang permanen dalam hidup kita. Allah sanggup memberikan yang terbaik melalui setiap peristiwa yang terjadi. Inilah alasannya bahwa kita selalu hidup dalam pengharapan. Marilah kita bersorak-sorak memuji Dia atas anugerah yang kita terima dalam hidup kita masing-masing. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Allah atas keajaiban yang dilakukannya dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kita bukan hanya telah dilepaskan dari segala persoalan hidup, dari peristiwa yang memenangkan kita, yang mengubah penderitaan menjadi sukacita, dosa yang membelenggu kita sehingga kita tidak dapat melakukan kebaikan, yang membuat kita sering putus asa sehingga kita menjadi tawanan dosa. Kristus atas dasar kasih-Nya melepaskan kita dari dosa sehingga kita tidak dibelenggu dosa, tetapi hidup baru, bertransformasi, meninggalkan pola hidup lama. Atas pengorbanan Kristus untuk melepaskan kita dari maut, biarlah kehidupan kita menjadi kesaksian sehingga setiap orang dapat mengenal Tuhan melalui perbuatan kita. Biarlah semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan oleh hidup kita yang menerima anugerah-Nya. Amin.